Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Terpuji, syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ruangan yang sejuk indah ini, kita bersama-sama dengan LSM SPKN untuk melaksanakan Tekso dan Rakernas pertama SPKN. Dan ini adalah gedung tempat kita bersama-sama untuk melihat seperti apa korupsi dan seperti apa cara pencegahannya. Ini adalah satu karunia dari Allah, kita bisa bersama-sama di sini. Semoga pemikiran-pemikiran tentang masalah pencegahan korupsi ini dapat kita rasakan secara bersama-sama. Yang terhormat kepada Bapak PJ Guburi atau yang mewakili ya dari Forum Anti Korupsi. Saya baru tahu sekarang nih Pak, ada di Provinsi Riau ya Ketua Forum Anti Korupsi. Yang terhormat Bapak Danrem ataupun yang mewakili, saya berpikir tadi Pak Brigjen Sugiono hadir karena beliau adalah sahabat saya. Yang terhormat Bapak Dandim ataupun yang mewakili, ada dari Dandim? Tak ada ya. Yang terhormat Bapak Kapolda Riau atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak Kakesbang Provinsi Riau, abang kita. Saya tadi coba komunikasi kenapa tidak hadir di acara ini. Beliau katanya di luar kota. Jadi ada yang mewakili. Yang terhormat dari para pembicara kami ini ada dari Kejaksaan Tinggi Riau dan Kepolisian Daerah Riau. Yang terhormat Ketua Umum SPKN Bapak Jentro Sibarani SHMH. Yang terhormat Sekretaris Jenderal, ini adik saya ini Pran Sibarani SHMH. Luar biasa nekatnya ya kan, harus dikasih warning nih, kalau tidak laju terus dia. Yang terhormat Bendahara SPKN ya, dan segenap pengurus SPKN yang ada di sini dan tamu undangan yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu, terkhusus kepada teman-teman media pers. Ada wartawan senior kita nih Bang Yantus Timeang dan media-media lainnya. Terima kasih. Saya diundang oleh pengurus DPP SPKN untuk mewakili dari sekian banyaknya organisasi anti korupsi. Saya melihat ini sesuatu hal yang menarik. Meskipun sebenarnya kita harapkan memang berbicara korupsi ini tidak boleh hanya dalam teori-teori saja. Tidak boleh hanya kita gagah di spanduk-spanduk cegah korupsi. Tapi implementasinya itu susah kita temukan. Ini yang selalu kita lihat. Baru-baru ini saya bersama tokoh masyarakat Riau mengambil bagian daripada implementasi dari korupsi ini, ya, seminar nasional juga di Hotel Pangeran. Beberapa tokoh nasional kita undang, beberapa jenderal kita undang, termasuk Rocky Gerung, tanggal 29 Oktober 2024 di Hotel Pangeran. 79 tahun Indonesia merdeka, Riau dapat apa? Apakah konteks Riau tidak dapat apa-apa ini? Apakah karena memang kejahatan korupsinya? Jadi artinya, kalaulah misalnya Rakernas SPKN ini Rakernas yang pertama ya Pak Ketum ya, dan Tekso anti korupsi, dan temanya adalah peran masyarakat dalam hal kontrol sosial, memulai
pencegahan korupsi itu dari keluarga. Keluarga itu sudah pasti kedua orang tua mengajarkan suri tauladan. Yang lebih beraninya SPKN itu adalah mencegah korupsi itu dari kalangan instansi pemerintah. Karena bicara korupsi identik dengan anggaran. Bicara korupsi identik dengan APBD maupun APBN. Jadi di situ, kalau bicara tentang persoalan pencegahan dari keluarga, kedua orang tua kita sudah mengajarkan bagaimana cara berperilaku yang baik, sopan santun, berakhlak, itu dari keluarga. Tapi kalau bicara tentang korupsi, korupsi itu tidak jauh dari persoalan angka-angka. Jadi artinya di sini yang harus kita perlu sikapi, harus berani memerangi korupsi itu. Dan kita harus paham juga, tata negara kita tuh ada 3 yang tidak boleh kita lupakan. Ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Eksekutif itu melaksanakan program-program tadi. Lalu siapa yang mengawasi? Legislatif. Kalau ada tindakan hukum, ada pelanggaran-pelanggaran, itu yudikatif. Yudikatif itu ada kepolisian, ada kejaksaan, ada KPK. Jika ketiga-tiganya ini berfungsi, saya pikir LSM itu nggak perlu ada. LSM itu nggak perlu ada. Karena sekarang ini kita lihat sendiri, faktanya ada eksekutif yang memainkan cawe-cawenya dengan yudikatif. Ada juga yudikatif yang main cawe-cawenya dengan legislatif. Ini semuanya menjadi rancu. Oleh karena itu, mulai dari kita, mulai dari kita semua yang ada di dalam ruangan ini, memerangi korupsi itu dengan sepenuh hati. Jangan gagah-gagahan di spanduk-spanduk, baliho-baliho yang besar kita cegah korupsi, tapi implementasinya itu susah kita lihat. Jadi saya juga berharap kepada LSM, sering saya nasihati, termasuk adik saya Pran, kontrol sosialnya itu jangan lari dari konteks kontrol sosialnya. LSM tidak boleh seperti polisi, LSM tidak boleh seperti kejaksaan, LSM tidak boleh seperti KPK. Dia hanya pada batasan kontrol sosial. Jika ada temuan, sampaikan kepada pihak kepolisian. Jika ada temuan, sampaikan kepada pihak kejaksaan. Itu tugas mereka untuk mengusut itu secara tuntas. Karena mereka punya satu bentuk fasilitas yang lengkap. Sekiranya LSM ini dibentuk juga berdasarkan undang-undang, sama seperti kepolisian dan kejaksaan. Bedanya, LSM itu tidak dipersenjatai. Bedanya, LSM itu tidak diberikan kekuatan. Dia hanya diberikan batas kontrol sosial, tidak boleh lebih dari itu. Yang punya hak menangkap itu jika ditemukan unsur-unsur pidana itu adalah kepolisian dan kejaksaan. Jadi artinya tatanan-tatanan itu harus kita pahami. Jangan sampai melanggar aturan-aturan itu. Saya sering sampaikan kepada kawan-kawan aktivis-aktivis LSM supaya memahami norma-norma dan fungsinya, tidak boleh melampaui itu. Karena kalau sudah melampaui itu, kita sendiri yang masuk dalam langkah-langkah yang penuh dengan masalah. Jadi artinya apa yang dilakukan oleh LSM SPKN ini suatu hal yang baik. Instansi pemerintah, mereka yang menggunakan anggaran itu. Anggaran itu dari pajak masyarakat. Mereka harus menjaga itu. Semua fasilitas-fasilitas yang kita lihat yang dimiliki oleh instansi pemerintah itu semuanya dari rakyat. Wajar kita menyampaikan apa yang mereka sudah lakukan. Semua fasilitas diberikan. Seharusnya mereka memiliki satu
eksistensi kerja yang luar biasa. Jadi pencegahan korupsi sangat penting. Jika korupsi ini tidak bisa dicegah, maka negara ini pelan-pelan akan hancur. Negara yang maju jika hukumnya kuat. Negara yang kuat jika hukumnya kuat, itu udah pasti. Jika negara itu hancur, pastikan ya persoalan hukumnya di situ lemah. Kita banyak lihat negara-negara lain semuanya hancur karena persoalan hukum yang lemah. Saya berharap dan percaya kepolisian dan kejaksaan akan memainkan peranan secara tegas untuk mencegah tindakan-tindakan kejahatan korupsi. Jika memang ada satu indikasi yang memang sudah terbukti, proses, berikan sanksi hukum berdasarkan aturan undang-undang yang berlaku. Itu harapan kita. Bersinergilah kepolisian, kejaksaan, dan KPK untuk memerangi korupsi ini. LSM ini hanya menyampaikan saja. LSM ini hanya memberikan sedikit langkah awal atas kejahatan itu. Untuk mempertajam kejahatan itu, kepolisian, kejaksaan harus mengejar itu. Kenapa? Semua lengkap, fasilitasnya lengkap. Mulai dari Polsek, Polres, provinsi, sampai ke tingkat pusat, mereka punya. Jadi artinya, kalaulah temuan LSM, saya sering mendapatkan satu gambaran tentang adanya temuan-temuan yang disampaikan oleh pihak LSM. Ini Pak, ada sebuah kejahatan, tolong ini diusut. Lalu pihak aparat penegak hukum mengatakan itu tidak lengkap. Lengkap tidak lengkapnya itu adalah tugas kepolisian dan kejaksaan. Karena LSM juga punya keterbatasan. Kalau mereka punya data-data yang hebat, data-data yang lengkap, data-data yang akurat, itu luar biasa tuh LSM. Dia jago itu mendapatkan data-data itu. Jadi artinya kita harapkan ada kekuatan, ada instrumen yang kita harapkan dari kepolisian, kejaksaan, KPK bersinergi memerangi korupsi itu. Kami masyarakat ini membantu. Apa yang bisa kami bantu akan kami bantu. Jadi kita harapkan 3 instrumen hukum ini harus bersatu padu. Tidak boleh ego-egoan. Harus bersinergi. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan, dan saya berharap acara Rakernas ini berjalan dengan baik dan sukses. Ada misi-misi yang tersampaikan tentang cara memerangi korupsi itu, dan tidak cukup hanya di sini saja. Kita terus memerangi korupsi itu tanpa mengenal waktu. Karena jika korupsi ini tidak dicegah, maka kita siap-siaplah menerima banyaknya rakyat yang menderita. Hak-hak rakyat dipangkas oleh para oknum-oknum instansi pemerintah ini. Jadi ini yang harus kita cegah. Saya akan bersama-sama dengan LSM SPKN membantu apa yang bisa. Kita punya teman-teman jaringan yang ada di Jakarta. Saya juga dalam waktu dekat ini akan menjumpai Bapak Presiden Prabowo Subianto. Rumusan dari Seminar Nasional 79 Tahun Indonesia, Riau dapat apa? Itu bersama tokoh-tokoh masyarakat Riau. Kita bersama tokoh-tokoh masyarakat Riau untuk membawa Riau ini lebih baik untuk kedepannya. Saya pikir itu yang bisa disampaikan, dan nanti kita sama-sama melihat pembicara-pembicara kita, baik itu dari kepolisian daerah Riau, baik itu dari Kejaksaan Tinggi Riau. Saya akan duduk di sini mendengar seperti apa paparannya, seperti apa cara canggihnya untuk mencegah korupsi itu. Dan jika nanti ada pertanyaan saya kepada pihak kepolisian dan Kejaksaan Tinggi sejauh itu untuk kepentingan cara memerangi korupsi, jangan berkecil hati. Saya takut. Kemarin ada acara di sana, Bang Robert, jangan terlalu tajam-tajam kali ya. Loh, itu hak saya. Jangan dibatasi hak saya untuk kritik. Kritik itu sifatnya membangun, tapi harus ada solusi. Betul tak, Komandan? Ya? Jangan hanya pandai mengkritik tapi tidak ada solusi, itu juga tidak betul. Jadi saya pikir
Nanti sebentar lagi kita akan melihat ya dua pembicara kita. Ini mereka harus bertanggung jawab bagaimana cara strategi mereka untuk memerangi korupsi itu. Saya pikir demikian yang saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf karena kesempurnaan itu adalah milik Allah ya. Dan saya berharap acara ini berjalan dengan sukses dari awal sampai akhir, dan ini menjadi satu keputusan yang bisa akan disampaikan nanti di Pak Ketum sama Ketua Forum Anti Korupsi Provinsi Riau yang mewakili PJ Gubernur Riau. Demikian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.